pertama kali akhirannya lu ngerasain duit dari TikTok itu kapan? 1 bulanan. Justru gue merebut akun bertus-tus ini dari Instagram yang sebelumnya dipakai sama orang lain. Terus gimana cara ngerebutnya? Gue report akunnya. Ya strugglingnya mungkin lebih banyak di pertentangan orang tua atau? Pertentangan dari teman sih sama dari. Kenapa tuh? Selamat datang Bertus, tos dulu ya. Selamat datang di podcast Potek ya sebenarnya namanya ya, podcast Tek. Udah lama banget terakhir gue bikin podcast ini, terakhir sama si Ocha, siapa namanya Ocha tuh? Iya pokoknya sama Ocha lah terakhir. Itu tahun 2000 mungkin 2021. Dan lu adalah orang pertama lagi ya yang ada di Potek gue. Gimana rasanya? Sangat senang. Ada di podcast. Mungkin gue nggak tahu ya. Udah pada kenal sama lu atau belum? Mungkin boleh perkenalan singkat dulu Pak. Boleh, oke. Boleh, silakan. Salam kenal semuanya, nama gue Bertus. Sebenarnya kalau nama lengkap Albertus Siswa Yulianto. Cuma gue singkat jadi Bertus. Dan channel gue namanya Bertus Tus. Karena sebenarnya Bertus terus panggilan gue Tus. Jadi Hah? Tus? Iya. Oh, oke. Karena harus gue dipanggil Tus jadi yaudah makanya Bertus Tus gitu. Atau mungkin karena nggak ada namanya, ID-nya udah taken. Jadi justru gue merebut akun Bertus ini dari Instagram yang sebelumnya dipakai sama orang lain. Terus gimana cara ngerebutnya? Gue report akunnya. Karena memang itu second account orang terus gak kepake. Oke. Gitu. Jadi lu report dengan alasan? Dengan alasan karena dia bocil. Jadi kayak gue report dia underage. Terus akhirnya ternyata memang gak kepake juga akunnya. Pas lagi zamannya kemarin pembersihan akun, tau gak sih yang Instagram juga followernya turun semua. Hilang tuh akun. Dan lu seneng banget. Iya, dan gue ambil saat itu juga. Gila. Cukup berambisi ya. Anyway, dia itu ada beberapa channel ya. Channel di yang paling gede sih di TikTok. Di TikTok ada berapa Pak sekarang? TikTok 359 terakhir gue lihat sih kemarin. Oh iya. 359 udah. Gue atau mungkin udah 360 sekarang. 60-an. Wah, 360 ribu. Di Instagram? Di Instagram baru 29k ya. Iya tanggung ya. Dikit lagi 30 ribu. Dan di YouTube juga ada tapi masih teknik lah. Ya masih nggak usah dibahas lah ya. Tapi ada, YouTube-nya ada. Ada sama Bertus juga. Nah, gue pengen nanya nih, lu ini full time di content creator atau lu ada bekerja di tempat lain? Sejauh ini full time creator. Tapi dulu sebelum mau jadi creator sebenarnya pengen kerja di satu tempat gitu. Pengen kerja di satu tempat? Maksudnya? Jadi tempat ini tuh yang bikin gue jadi content creator akhirnya. Oke, ini maksudnya sebentar deh, lu lulus di tahun berapa? Lulus tahun 2020. 2020. Tapi akhirnya wisuda baru 2021 karena kan lagi pandemi. Oke, lu jurusan apa ini, Mi? Jurusan arsitektur. Wow, masuk banget dong. Gila, arsitek terus jadi content creator tuh kayak impian semua arsitek kan? Karena kan kalau kerja aja sampai subuh kan. Tadinya gue pikir gini, gue tuh mau keluar dari arsitektur supaya gak kerja sampai subuh. Pertanyaan gue, kenapa lu masuk arsitek? Karena tadinya tuh pengen yang jurusan pokoknya seni-seni aja. Cuma kan karena gue SMA-nya ada IPA-nya nih. Nah sama orang tua, iya dibilang sayang. Jadi harusnya ya udah deh akhirnya masuk ke yang ada seninya tapi ada IPA-nya apa arsitektur. Kalau orang tua tidak menggiring opini berarti masuknya? Di sekolah desain di kafe. Di kafe. Oke. Karena gue seneng video dari dulu, seneng video seneng foto. Dari SMA? Dari SMP. Tapi menyesal masuk arsitek? Enggak juga sih. Enggak juga. Ntar kan bisa bikin video, bikin studio kan? Bisa bikin studio sendiri kan? Itu dia. Jadi dari 2020 terus apa yang terjadi setelah lulus? Gue tuh mikirnya kan mau masih arsitek. Terus ya gitu nyari kerjaan nih karena lagi pandemi kan. Semuanya nerimanya tuh harus magang. Magang tuh apa sebutnya ya? Kalau bahasa Inggris internship. Nah ya internship. Harus internship. Terus gitu semua mau gajinya. Jadi kan gue pengennya di Jakarta memang dari dulu tuh. Karena gue asal orang Bandung. Gitu. Jadi aslinya orang Bandung. Gue memang pengennya pindah ke Jakarta. Pengen kerja di Jakarta. Tapi semua mintanya kalau misalkan gue internship gajinya cuma 2 juta. Pas lagi zaman pandemi. Nah sedangkan kalau kos-kosan berapa? 1,5 aja minimal. Itu aja udah masuk gang dan udah kayak gak bisa banget. Itu di Jakarta kan maksudnya? Dan gaji 2 juta gak cukup dong buat makan, buat apa segala macem. Jadi ya akhirnya? Jadi akhirnya gue cari yang kerjaan di Bandung. Akhirnya cari sih sosial media manajemen ini gitu. Apa urusannya di Bandung sosial media manajemen? Karena yang lagi terbuka banget itu. Gitu. Tapi susah ya kalau memang lulus langsung cari kantor arsitek? Susah sih sebenarnya. Karena banyak kan itu nyarinya internship. Kalau enggak bener-bener yang kayak lu. Jadi kalau di arsitek tuh ada yang kayak sistemnya lu harus kayak yaudah belajar dulu deh sama suhunya gitu. Gitu. Jadi kayak lu gak bisa langsung jadi arsitek yang tinggi. Karena memang lu harus jadi junior arsitek dulu. Tapi orang tua lu gak masalah sama? Pertamanya masalah. Masalah banget, terus gimana tuh? Terus akhirnya ya udah kan jadi sebenarnya waktu itu kan dari masuk ke yang si kantor sosial media manajemen ini akhirnya kan gue
ngelamar nih. Terus gitu disuruh masukin lu buat belajar tentang TikTok Shop sama TikTok Ads. Udah ada TikTok ya? Nah waktu itu udah ada TikTok. Tapi gue gak main karena gue masih yang... Jadi gue dari zaman kuliah juga sebenarnya udah ada TikTok. Cuma masih joget semua. Oh iya, tapi lu joget juga? Enggak. Oh kenapa? Dan gue paling menolak joget ketika teman-teman gue ngajakin gitu. Nah akhirnya pas lagi masuk nyobain daftar ke sini nih, disuruh pelajarin tentang TikTok Shop sama TikTok Ads. Tapi waktu itu belum ada dua ini. Jadi gue suruh download kayak Douyin gitu loh. Apa tuh? Douyin tuh TikTok China. Oke. Suruh download. Dan akhirnya gue kayak gak bisa download kan. Ya udah gue main TikTok Indonesia aja. Terus gue coba upload. Gue cari list gue gitu kan, kayak kira-kira kalau ngupload di sini lagi banyak yang viral, harus nguploadnya apa nih? Dari ngomongin makanan, dari ngomongin sepeda, dari ngomongin cuci sepatu, sampai akhirnya gue ngomongin pas tips iPhone, naik tuh videonya. Oh itu lo coba semua? Gue cobain dulu 4 video, pas video kelima naik. Ngomongin tips iPhone. Tapi bentar, jadi gue mungkin rada lo sedikit. Ini jadi lu udah masuk ke dalam? Belum. Oh jadi gak jadi masuk, lu cuma coba-coba doang? Ini baru mau ngelamar tapi disuruh pelajarin. Oh karena lu mau pelajarin jadi lu coba-coba nih? Iya betul. Oke, setelah lu coba-coba apa yang lu rasakan? Berapa views yang pertama kali lu lihat itu viral? 2M. Ah? Zaman dulu 2M gede banget. Video nggak usah zaman dulu dong. Zaman sekarang juga gede. Emang nggak sorry bentar. Mungkin buat lu sekarang 2M kecil kali ya? Nggak kecil, cuma saya kalau lihat influencer yang gede-gede kan kayak 2M tuh gampang banget dapatnya. Enggak, tapi kalau buat lu sekarang gede, masih gede banget. Iya oke. Dan oke 2M akhirannya apa yang lu rasain pada saat itu? Ya keren banget sih. Sumpah kayak gue kaget aja gitu. Kayak ternyata orang senang juga kalau gue bahas teknologi gitu. Nah, akhirnya lo mengurungkan apa yang lo mau akhirnya kerjaan atau tetap? Jadi pas lagi hari hanya gue ditolak, video gue 2M gitu loh. Jadi gue pelajarin nih supaya gue bisa interview dan lain-lain. Terus gitu gue bisa bisa ngerti lah kalau misalnya ditanyain ini tuh kan. Hari hanya gue ditolak, hari itu 2M tuh video gue. Terus gue kayak oke, memang jalan saya harus jadi content creator. Dan lo langsung putuskan pada saat itu? Dan lu ngomong dong sama orang tua lu dong? Enggak. Karena gue bilangnya ya udah mah ditolak kerja, ya udah. Dan nggak ada kayak, lah terus kamu gimana dong Bertus? Ya udah lihat nanti. Gue coba gitu. Tapi sembari ngonten. Terus kan kalau ngonten dulu gue di kamar atas, di kamar nyokap kan karena yang lebih terang gitu loh. Terus gue dulu belum pakai muka, jadi masih videonya HP-nya doang. Wow, gila. Berarti perjalanan lu cukup lumayan mulus untuk masuk ke content creator. Maksudnya dalam tanda kutip kayak ya strugglingnya mungkin lebih banyak di pertentangan orang tua atau? Pertentangan dari teman sih sama dari. Kenapa teman? Enggak, karena bener-bener kayak dijauhin teman-teman karena jadi content creator. Enggak, aneh nih teman-teman nih gimana? Maksudnya apa urusannya dijauhin lu? Waktu lu jadi content creator tuh apa urusannya? Karena gue jadi misalkan kayak waktu lagi zaman-zamannya COVID kan bener-bener kan semua orang ada ngajakin olahraga tuh, badminton lah kemana gini-gini. Gue tuh kayak bentar ya guys, gue mau konten dulu. Oke. Terus gue kan emang kan bisa kontennya gitu kalau dulu kan makanya jadi kalau dulu tuh konsisten. Oke, ini. Tiap hari. Jadi kayak jam 12 siang gue harus ngupload. Oke. Sedangkan gue jam 1 ada badminton. Oke. Gitu, nah terus gimana tuh akhirnya untuk jadi telat kan? Lu telat dan dijauhin. Iya, dan akhirnya kayak ya udah nanti aja lu badmintonnya besok lagi. Terus kayak padahal kan gue mikir telat sejam ya udahlah gitu kan, gak apa-apa kan. Mainnya 4 jam? Mainnya 3 jam biasanya. Oke, yang main sejam ya oke lah. Berapa orang? 8 orang? 10. Oh 10 ya aman lah. 10, 8 ya gitu. Padahal aman kan. Tapi iya, kayak aman. udah gak usah hari ini, besok aja gitu. Gue jadi kayak ya udah deh gitu. Akhirnya sampai sekarang kalau bikin konten gitu kayak, terus gue ngajakin mereka kadang-kadang kan kayak ayo masuk konten gue, gak mau ngapain TikTok gitu. Karena zaman dulu TikTok kan masih jelek banget namanya. Gila banget ya. Cukup dapat penolakan dari teman-teman. Karena TikTok tuh segitunya. Orang gak ada yang mau ke TikTok karena dianggapnya dulu kan alay banget kalau main TikTok. Dan sekarang mereka masih merasa alay? Sekarang enggak. Sekarang nge-share videonya semua reels dengan TikTok. Iya gila kan. Iya. Gila itu shiftingnya gede banget. Tapi waktu lu ngejalanin itu, lu punya ekspektasi gak waktu lu masuk ke dalam content creator ini nih? Ekspektasi lu pasti soal salary atau apa? Pasti ada dong. Sebenarnya gini, kepengennya gue masuk jadi content creator adalah gue tuh pengen banget review TV, tapi sampai sedetik ini belum pernah review TV. Alasannya karena gue tuh seneng banget, tapi lihat harga TV tuh mahal banget. Lu senang TV, kenapa lu senang TV? Lu demen nonton berita atau apa gitu? Karena nggak tahu kalau misalkan lihat dari, kan kalau dulu kan nonton TV kan pakai yang masih kabel, bukan kabel apa namanya, antena. Sekarang kan udah kabel segala macam. Nah gue tuh kayak kalau ke rumah temen gue yang rumahnya smart TV. Iya, smart TV segitu kayak smooth banget. Ini bukan teman lu yang main badminton kan? Bukan.
Oke. Kayak kalau yang dikonekin sama wifi gitu kan sekarang gitu kan. Itu kayak smooth banget gue kayak gila nih enak banget sih kalau punya rumah TV-nya kayak gini terus tipis segala macem. Yang waktu itu lu lihat di rumah teman lu tuh apa? Ingat gak? LG kalau gak salah. LG. Oh, dan tapi sekarang kan Samsung udah ini banget ya. Oh iya gila. Tapi banyak banget sih merek Cina sekarang, Pak. Iya bener. Tapi lu ada idaman gak satu merek yang mungkin lu idamkan untuk TV ya? Sekarang sih Samsung sih. Oke, untuk Samsung. Kalau dulu kan LG banget kan karena dulu LG tuh yang dulu lupa teknologinya apa sih yang pokoknya warnanya harus clear banget terus kayak keluar banget warnanya gitu. Iya. Nah, kalau sekarang Samsung kan udah teknologinya udah lebih maju lagi kan. Terus pertama kali akhirnya lu ngerasain duit dari TikTok itu kapan? Waktu berapa lama setelah lu bikin? Kayak berapa lama ya? 1 bulanan. 1 bulanan. Tapi itu kan dari endorse ya. Iya. Oke. Apa? Karena waktu itu dulu tuh kalau TikTok pertama kali main, naik follower tuh cepet banget. Kayak gue 40k dalam waktu seminggu kurang. 40k itu dan bener-bener langsung dikontak. Terus tapi pertama kali brand yang pertama kali PHP sih tapi apa gimana ceritain gue takut nih kalau nggak usah sebut brand brand. Ya pokoknya ada satu brand gitu baru buka di Indonesia dari Singapura ceritanya. Nah dia tuh jualan kayak home appliance dan lain-lain tapi yang versi kayak Miniso tapi dia lebih mahal. Lebih mahal. Oke, lebih mahal. Semacam gitu. Nah dia lebih mahal terus udah gitu dia jualan dan gue inget banget waktu itu dia nawarin gue antara karpet yang di Automate. Oke. Karpet keset yang dia apa? Di Automate namanya. Yang jadi lu nginjek langsung nyerap. Oh iya tahu. Sekarang banyak banget sih. Iya sekarang banyak banget. Sekarang di yang oren-oren tuh udah banyak banget kan. Ijo juga banyak. Terus udah gitu akhirnya gue ditawarin sama satu lagi Sedot Debu. Oke. Terus dia bilang kan dari Singapura barangnya karena baru masuk Indo dan lama banget. Jadi gue kayak aduh lama banget. Terus akhirnya kayak udah sekian lama hilang. Terus gue mau dapat jadi endorse pertama gue tuh dari si Ijo. Bentar, ini berarti si Ijo kasih barang. Si Ijo nggak kasih barang kalau waktu itu tuh kayak bebas mau barangnya dari yang kita punya atau kayaknya gue juga dapet kayaknya. Yang langsung 40 video. No way. Iya sama persis. Iya itu. Berapa video? 40 video ya? Dan gue masih gak tahu red cardnya ternyata kalau jadi content creator harus sebesar itu. Jadi gue kasih bentar, mereka kasih atau? Nah mereka gak ngasih. Jadi mereka akhirnya gue yang bilang Kak kalau misalnya kayak gini kan saya berarti harus beli produk nih. Kalau beli produk sama gaji saya gak menutup. Gue bilang gitu. Terus akhirnya gue bilang yaudah Kak boleh reimburse gak gitu kan. Oke jadi akhirannya dealnya adalah lu tetap reimburse dan plus. Reimburse dan plus. Gitu. Dan itu pertama. Itu pertama kali. Dan dari situ juga produk pertama yang gue beli adalah produk powerbank punyanya Keep kan. Oke, Keep Indonesia. Dari situ juga pertama kali gue akhirnya jadi BA-nya Basius. Gara-gara itu. Gue baru tahu lu BA Basius. Waktu itu sempat setahun. Oke lah kita bahas itu dulu lah sekarang. Gimana ceritanya? Jadi kan gue tuh beli dari yang si Ijo ini kan. Jadi gue beli barang waktu itu powerbank yang bisa wireless. Karena dulu kan gue gak pernah kepikiran tuh beli powerbank yang bisa wireless charge. Oke. Karena zaman dulu tuh kayak keren banget kan. Akhirnya gue beli sendiri terus gue videoin atas nama si toko Ijo. Iya benar. Tiba-tiba si Keep Indonesia kan dipegang Basius tuh. Mereka lihat video itu karena lumayan lah waktu itu naik kayak sekitar 500k zaman itu. Gitu. Terus akhirnya dikontak, dibilang mau dikirimin barang atas terima kasih gitu. Kalau dulu kan dikirimin lah gue speaker. Oke. Dikirimin speaker. Terus gitu udah. Terus tiba-tiba jadi waktu itu tuh ada yang ngontak gue lewat TikTok. Kan TikTok dulu masih bisa di DM dari follower. Emang kan. Sekarang gak bisa? Waktu kemarin sempat gak bisa. Harus follow ya? Kita harus follow ya? Harus follow-followan. Iya follow-followan baru kita bisa kontak. Harus mutual. Iya benar. Gitu. Nah kalau sekarang udah bisa lagi. Oke. Waktu itu tuh sempat bisa gak bisa. Iya, nah pas itu ada orang akun gak jelas. Tiba-tiba ngontak gue kayak Hi Bertus gitu kan. Terus gitu kayak ya udah gue diemin dong biasa aja kan karena ya udahlah maksudnya kayak kalau ada yang gitu-gitu kan kayak masa semua harus gue bales gitu betul, kan. Betul. Tiba-tiba dia ngomong I'm co-founder of Basius. Terus gue kayak gitu terus gue kaget. No way. Terus tapi lu percaya gak? Gak percaya. Oke. Akhirnya kan terus gitu itu kan gue lagi kontak-kontakan sama si orang Basius dan Keep Indonesianya ini karena dia lagi ngirimin paket yang speaker yang tadi gue bilang gitu kan. Betul. Terus gitu gue capture, gue nanya, ini beneran co-foundernya Basius gitu kan, gue capture, gue kasih ke mereka. Terus mereka bilang, nggak tahu bentar kita tanyain dulu ya gitu. Oh iya bener itu Pak Bos. Terus gue kayak oh my god. Gue kayak kaget gitu loh. Berarti dia juga gak tahu bos sih. Iya dia juga gak tahu kalau bosnya punya akun TikTok tanpa nama kayak gitu. Jadi cuma user lalala gitu. Oke. Wah
Oke, terus gimana maksudnya akhirnya dia bisa? Akhirnya ngontak dan ngajakin gue ke kantornya waktu itu. Oke, lo datang. Terus akhirnya diajakin, mau gak nih kalau misalkan lo jadi reviewer khususnya Baseus. Sebenarnya apakah dia bilang emang brand ambassador ya? Jadi brand ambassador tapi yang di Indonesia gitu. Tapi sebenarnya jadi brand ambassador menurut lo berat atau? Kalau kemarin jatuhnya nggak terlalu berat karena nggak yang sampai jadi brand ambassador nih, tapi untuk kayak kelihatannya aja gitu. Jadi nggak yang sampai kayak harus difoto untuk kayak promosinya kalau mereka. Kalau misalnya gitu. Kan kalau brand ambassador kalau lu pakai yang lain di video lu kenapa? Itu juga termasuk dong? Ya video gue dipakai sama mereka juga. Oh oke. Bukan maksud gue kalau misalnya lu di dalam video ternyata bukan pakai power bank itu, bukan power bank kayak gitu, masalah gak? Nggak ada ketentuan masalah, cuma kayak kalau gue karena kan memang semua di seeding produk tuh bener-bener. Jadi jadi memang akhirannya memang lu banyak pakai. Iya, dan memang gue tuh percaya sama brand ini sebenarnya. Tapi gitu. Memang bagus ya. Emang sebagus itu, tapi dia sayangnya belum MFI aja, karena kan gue bahasa iPhone nih. Iya betul. Terus dia belum MFI. Iya. Jadi kalau ada yang nanya gue kayak. Tapi lu sempat gitu. ngomong gak ke mereka? Iya, gue bilang. Kenapa bos gak MFI bos? Dia ceritain. Jadi ternyata tuh kenapa gak MFI, karena untuk bayar sertifikasi MFI ini tuh mahal banget. Dan ketentuannya tuh macam-macam. Yeah. Jadi lu gak bisa bikin produk buat brand lain kalau gak salah atau apa gitu. Kayak pokoknya standar lu semua apapun itu harus Apple. Bahkan Type-C pun. Oh maksud lu partikel-partikel di dalamnya untuk yang ini nih? Untuk bikin kabelnya kan MFI cuma kabel doang kan. Nah jadi untuk kabelnya si yang lighting lah, terus gitu kabel yang Type-C padahal buat iPad kan. Tapi tetap aja harus standar Apple. Oke, no way. Berarti emang nah sekarang kesimpulan lu apa nih untuk soal MFI? Agak menyulitkan ya, tapi kalau misalkan untuk kita yang pakai produk Apple memang beneran kayak sebenarnya dia menjaga banget sih. Jadi kayak apa ya kalau dibilang? Karena kan standarisasinya kan udah terbuat kan. Maksudnya kan emang iya lu kalau udah ada logo itu ya nggak mungkin Apple konyol lah istilahnya. Cuman berarti tidak berarti semua yang tidak MFI jelek dong. Nggak semuanya. Karena tergantung yang bikinnya kan. Betul, siapa. Betul. Tapi gimana cara ngeceknya atau gimana cara taunya atau cuman based on belief sama brand doang? Kan ada alatnya kan yang bisa buat ngecek buat nyolok ke satu. Jadi satu alat gitu dicolokin kabelnya, terus bisa ngecek. Jadi kabel ini MFI atau enggak? Oh, gimana caranya? Ada. Gue pernah lihat di review luar tapi. Wah. Ya ada satu alat gitu kotak. Mirip kayak apa ya yang buat ngecek sound gitu lah mirip. Oke. Tapi jadi kayak lu colok kabelnya terus gitu kayak dia kan tahu ini MFI atau enggak gitu. Ada chipnya atau enggak. Iya? Loh, enggak bentar. Berarti enggak yang enggak MFI. Maksudnya yang enggak tidak ditulis sertifikat MFI pun bisa ada chip MFI. Enggak tulisannya apa ya gue lupa. Pokoknya istilahnya yang memang seolah-olah MFI lah gitu. Seolah-olah kayak ini tapi ini oke gitu. Ini bisa. Maksudnya jadi antara jelek banget atau MFI nih gitu. Seingat gue ada. Gila itu keren banget sih kalau punya. Iya tapi baru review lu waktu itu gue liatnya. Pasti rame sih. Ada yang ngecekin gitu. Iya lu bikin itu pasti rame sih. Sampai ada yang ngecek waktu itu kabelnya Miniso ya. Kabelnya Miniso tuh MFI loh. Wah. Miniso kabelnya MFI. Wah gila banget. Ada tulisannya lagi made for iPhones. Gue kayak gila Miniso lebih kenceng ya duitnya daripada Baseus. Oh di Miniso ada tulisannya? Ada tulisannya made for iPhone. Wah gila. Di kabelnya Miniso. Tapi kan Miniso kan pemainnya gede banget sih. Ya karena nggak tahu sih ya mungkin. Tapi gue yakin pasti Kip juga pasti itulah ya. Iya nggak tahu sih nanti dia akan mempertimbangkan untuk MFI atau enggak. Soalnya kalau Kip Indonesia ini kan di bawahnya Baseus juga iya kan. Iya sih bener sih. Bukannya Kip Kip ya. Tapi Kip ini tuh memang dia inovasi banget. Jadi kayak maksudnya mungkin dia nggak mau pakai MFI ini karena nanti kehalang inovasinya jadi kayak lama kan. Sedangkan dia tuh senang banget buat inovasi hal-hal baru kayak ada apa bikin baru. Dia ada apa bikin baru. Terus yang terbaru kan yang bisa dia ngecek dia bentuknya kayak segitiga gitu tuh bisa buat ngecas iPhone, bisa ngecas Apple Watch, bisa ngecas AirPods gitu. Oke. Jadi biar nggak terhalang inovasinya kayak. Jadi lu bawa barang Kip sekarang? Nggak bawa sih. Jadi promosi nanti gue. By the way, ya gue bahas-bahas berarti kan apa yang biasa lu pakai bisa nggak sih tahu apa aja yang lu bawa buat daily driver lu? Bisa. Boleh dong. Oke. Ada di sana. Ya, boleh. Silakan. Oke, jadi apa aja daily driver lo? Jadi ada iPhone gue pakai 12 Pro. 12 Pro? Oh lucu banget ini ya case-nya. Ngembung gitu. Ini gue beli case-nya gara-gara kalau gue tiap kali beli di mana-mana tuh selalu cuma air cushion doang kan. Jadi yang benar-benar bolong doang. Nah ini tuh ada benar-benar ada busanya. Ada busanya. Ini tapi PO guys. Berapa lama PO-nya? Seminggu dan cuma 200 sampai 100 sih gue lupa harganya. Beli di Shopee. Lucu banget. Oh ini dari China langsung ya? Jadi PO.
Oh, wih, tapi nggak suka gue ada tulisannya. Iya. Jelek banget. Coba nggak ada tulisannya bagus banget sih. Iya, kalau nggak ada tulisannya lucu. Iya. Kan. Sama ini sih, gue pasti selalu bawa power bank gue yang 100 watt ini yang selalu dicegat kalau masuk bandara ya. Mohon maaf. Tapi kan memang power bank dicegat kan? Sebenarnya enggak, cuma karena bentuknya gede terus mereka kayak ini apa nih baterai gede gitu. Padahal kan dia belum nyampe 100 watt hour. Gitu. Gila bro, ini berapa mAh? 100 watt. 100 watt 20.000 mAh. Padahal cuma 20.000 kan. Gitu. Karena lu buat ngecas laptop sama MacBook ya. Gitu. Gila nih asik juga sih. Cuman memang rada ribet ya bawanya. Iya segede talenan lah. Iya sih. Ini bisa. Ini timbangan kan? Timbangan yang kecil gitu kan. Timbangan. Gila. Tapi ini kepake banget. Udah berapa lama lu pakai? Ini kepake banget. Baru setahun setengah lah. Berapa nih kalau bisa tahu? 1 juta kalau dari Baseus. Oh gila ya. Harganya. Sekarang sih gak tahu berapa. Gitu. Worth it gak? Worth it menurut gue. Menurut lu worth it? Tapi ya memang baunya gede sih. Cuma karena dia kan tipis. Tapi sebenarnya gak seberat itu ya? Gak berat. Cuma dia tipis. Kan? Iya. Dia bentuknya tipis. Kan biasanya kalau orang tuh punya yang power bank kayak 60 watt tuh dia bentuknya setengahnya gini. Tapi dia bulky kayak batu bata. Iya. Nah kalau ini tuh enggak. Dia lebih ringan. Dan portnya juga banyak ya. Ini semua bisa colok? Bisa input, bisa output. Tapi inputnya kalau gak salah cuma yang Type-C-nya aja. Oh ya input Type-C ya biasa normal sih gitu. Bisa output semua. Oke lanjut. Tuh. Nah ini yang menarik nih. Sama kabel. Ini kabel nih yang dari tadi kita bahas gimana nih? Kabel apa nih? Ini kabel Baseus dan tidak MFI, mohon maaf. Dan tidak MFI. Kenapa nih pertanyaan? iPhone. Nyala, sorry guys. Enggak, lu banyak gak nge-review ini? Kabel Baseus iya. Kabel Baseus iya. Tapi kabel lain belum pernah. Oh kabel lain belum pernah? Belum. Tapi menurut lu gimana nih? Ini kan gak MFI nih, ini udah kontradiktif sekali. Gimana nih bos? Gimana nih bang? Tapi kan tadi kan kita udah bahas di depan deh soal MFI. kan. Nah, tapi kalau gue tuh lebih ke kayak, karena gue tahu Baseus ini kan, jadi input merek. Iya. Karena gue tahu si Baseus ini kan, jadi kan dia membuatnya memang, jadi gini loh, dia tuh memang dia bilang khusus untuk iPhone. Ini sebenarnya rilis ada warna-warna gitu buat iPhone 14 Pro. Oke. Gitu. Karena 13 Pro. Karena waktu itu sempat lagi rilis juga si iMac yang baru kan. iMac yang baru kan warna-warni itu, itu kabelnya warna-warni. Nah dia ngikutin desainnya itu. Gitu. Apa yang bikin battery health? Karena kayak gue gak tahu ya kenapa ya pengguna iPhone tuh terlalu insecure sama battery health ya. Ya udah kalau nggak mau turun battery health dipajang aja iPhone-nya. Iya. Tapi lu salah satu orang yang peduli apa gak peduli? Peduli dan gak peduli sih sebenarnya. Oke. Jadi kayak kalau bisa ya sebisa mungkin kita ngecas dengan baik-baik aja jaga. Tapi kalau turun ya udah nggak perlu ngamuk-ngamuk gitu kan. Iya kayak gue maksudnya ngelihat kayak orang, ntar kalau pakai ini ntar takut battery health-nya turun atau segala macam. Sebenarnya memang yang gue tahu selain kabel ya, kabel memang pasti perlu cari yang trusted. Itu yang pertama. Terus juga emang si iPhone ini tuh nggak bisa dicas ya dari emang nggak boleh terlalu lower banget, nggak boleh terlalu tinggi banget. Sebenarnya itu yang bikin masalah. Iya. Dan masalahnya di paradigma kita dari dulu kita pakai handphone. Ingat gak lu zaman-zamannya? Gue nggak tahu ya zamannya Nokia kalau beli pertama kali handphone harus dicas dulu. 8 jam. Iya. Waduh itu kan kayak sebuah hal yang apalagi kalau orang-orang tua kita ngeliat, itu udah dicas lu 8 jam segala macam. Baru beli HP terus kayak dicas dulu yang lama supaya bisa ngisi baterainya sampai ada setengah gitu kan. Iya. Nah tapi kan sekarang kalau beli HP udah ada baterainya. Iya makanya. Tapi gila ya maksudnya itu dia kadang-kadang bahkan buat gue pribadi pun belum susah loh buat ngeganti itu loh. Kayak ya harus sampai 100 lah. Iya. Iya gak sih? Kalau gak sampai 100 kayak ya belum afdol kecuali kalau terpaksa ya udah deh gue mau pakai. Dan ngecas pun kayak ya tunggu udah 10%, tunggu udah ada lower battery kan 20%. Udah ada peringatan nih. Udah ada peringatan. Kalau enggak kan kita kayak masih bisa dipakai lah. Tapi lu juga susah enggak? Maksudnya lu menjalani itu atau memang kayak masih 100 masih. Nah, kalau gue tuh sampai 20. Oh, 20 langsung cas. Oke, nah itu tuh sebenarnya benar gitu. Itu yang menjaga baterai sebenarnya. Jangan sampai habis aja pokoknya gitu kan. Nah, gue kemarin kan lihat tuh TikTok lu atau segala macam Instagram lu lagi rame, lu mengganti unit teman lu punya ya? Iya. Teman lu punya yang rusak tuh. Jadi layarnya pecah. Pecah dan lu coba ganti di iBox Indo dan apa yang terjadi pada saat itu? Nah, waktu itu jadi sebenarnya udah dicek nih, kena 500.000. Terus udah gitu ditawarin seperti biasa kan ditawarin kayak dikasih apa sih kayak invoice-nya dulu gitu kan. Ditawarin nih mau nggak kalau ganti unit sekitar 16,5 juta. Kayak 80% dari harga iPhone barunya. Gitu. Ganti unit dan bayar 16 juta. 16,5 ya kalau nggak salah. Kenapa lu berpikir akhirnya? Akhirnya karena gue pikir gini kan, maksudnya gue tuh niat gue ke Singapura bukan buat ganti unit. Jadi gue keselnya gini, kemarin pas gue bikin video banyak banget orang yang bilang katanya, ini mah memang niatnya mau ganti unit, terus kita mau ngakalin bea cukai aja supaya emailnya bisa diganti. Jadi I know. gitu. Kasusnya disamain sama orang kalau beli HP baru
di luar negeri tipenya sama, balik ke Indonesia terus gitu kayak ngakunya ganti unit. Oke, gue ngerti terus. Nah, tapi padahal niatan kita adalah gue tuh pengen ngebuktiin, gue tuh udah bikin video dari awal kan kayak ini iPhone tuh rusak, gue mau ngebuktiin kalau ke Singapura bisa di service loh gitu. Oke, dan tapi tadi lu bilang niat lu ke sana sebenarnya mau ngapain? Mau servis. Memang mau ganti layar doang. Dan gue pengen buktiin bahwa kalau ternyata di luar tuh, karena kan gue melihat bentukan si pinggiran itu sebenarnya memang bonyok kan. Jadi si bagian sini itu memang bonyok juga, jadi dia jatuhnya ke tanah. Oke. Jadi bagian pinggirnya bonyok, dibilang sama Indonesia nggak bisa, kalau mau lo harus ganti unit. Intinya gitu. Nah tapi gue nggak tahu, kayak kelihatannya sih belum dibongkar ya. Kelihatannya belum dibongkar sama sekali. Jadi kayak mungkin kayak baru lihat ini nggak bisa gitu. Soalnya kalau udah dibongkar kan kelihatan banget tuh. Ini anti gores masih ada. Terus udah gitu kayak bener-bener pokoknya masih kayak dari, baru jatuh. Cuma ngelihat dari luar tok ya. Nah tapi ternyata keputusan dia untuk ganti unit sebenarnya bener gitu. Ternyata pas lagi gue bawa ke sana, mereka tuh masih bilang kayak ini bentuknya masih oke, cuma kayak bonyok di sininya aja. Jadi mungkin ganti layar bisa. Jadi masuk servis dalam kondisi memang gue mau ganti layar. Dan ternyata balik-balik ganti unit. Dia gak kasih tahu alasan? Dia gak ngomong kenapa-napa. Jadi kan dia udah ngomong ke gue, kayak gue bilang kan, ini bonyok tapi, oh iya bonyok oke. Nanti kalau sebelum jam 4 udah ada kabar, gak bisa diganti nih kita akan kabarin, dia bilang gitu. Kalau gak bisa diservis. Dan gak dikabarin tuh. Sampai jam 7 malam gue baru kesana kan. Karena gue nungguin temanku pulang dulu. Jam 7 malam, balik ke Apple Store, tiba-tiba dia bawa kotak. Terus gue kayak what? Apa nih? Gitu. Terus kayak ternyata diganti unit dibilang. Nah gue pengen nanya nih soal garansi. Nah garansi ini kan cukup lumayan bingung ya bikin orang ya. Bahkan kadang-kadang gue juga bingung nih sebenarnya garansi. Ada garansi iBox lah, ada garansi internasional lah. Ada apa lagi, garansi apa lagi yang lo tahu? Apa cuma itu doang? Itu aja sih. Seingat gue kan garansi cuma ada 2 kan. Jadi ada garansi di Gmap juga lah. Gak tahu deh ini garansi toko berarti kalau itu jatuhnya. Oke, mungkin bisa lo jelaskan? Kalau yang sejauh gue tahu ya, sejauh pengetahuan gue iya, gitu. Betul. Kalau garansi pokoknya garansi Indonesia mau beli di iBox, mau beli di Gmap, itu semua sama garansi resmi disebutnya. Oke. Garansi Indonesia. Jadi bisa diservis di harusnya Apple Authorized Service apa disebutnya? Oke. Karena Indonesia. Di sini kan semua juga reseller toh, nggak ada yang Apple tuh punya toko nggak sih? Apple di Indonesia? Kalau di luar? Apple punya toko. Di Indonesia aja nggak punya Apple Store kan namanya kan. Sedangkan di Thailand ada loh. Kenapa ya? Nggak ngerti gue juga. Kalau orang kan banyak yang bilang katanya di Indonesia banyak yang, maksudnya pengguna iPhone belum sebesar itu daripada pengguna Android dan lain-lain. Tapi secara data benar. Cuma kalau kita lihat Thailand sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya alasannya karena itu. Jadi dia belum. Nah, nggak tahu jadi alasannya apa gitu. Kalau orang banyaknya pembelaannya gitu kan, katanya di Indonesia belum sebanyak itu. Gila, padahal antusias orang Indo keluar iPhone baru itu. Iya, gila banget kan. Waktu kemarin sampai yang subuh-subuh aja pada mau ngantri gitu. Iya, maksud gue kan kadang-kadang walaupun cuman nggak secara mayoritas karena kan price. Iya dong. Ya kalau price-nya si iPhone ada ya paling murah aja kita sekarang ya SE gue juga nggak tahu deh berapa sekarang yang SE. Ya tapi kan beda lah kalau sama Android ya ada yang 1 juta ya. Kalau iPhone ada 1 juta juga gue yakin iPhone juga bakal merajalela ya kan. Maksud gue. Jadi selama ini lo berkonten lebih banyak happy-nya atau lebih banyak dukanya? Lebih banyak happy-nya sih. Lebih banyak happy-nya. Dan lu tidak berpikir untuk kerja kantoran? Sempat kepikiran, tapi tetap mau bikin konten juga kayaknya. Tetap lu gue pengen tahu dong, maksudnya flow lu nge-konten biasanya gimana gitu? Apa lu ada jam kerja sendiri? Nggak ada sih sebenarnya, bener-bener random banget. Jadi gimana tuh? Misalnya, jadi bener-bener kayak, pokoknya gue mau ya, jadi kan kalau gue tuh masalah masih belum terlalu efektif gitu. Kalau gue pikir ya, sejauh ini gue belum terlalu efektif. Jadi kayak gue bener-bener kalau ngonten nih bikin videonya dulu, bikin video, udah gitu gue dubbing, gue edit, susunin, terus gue dubbing dulu, baru masukin tulisan. Oke. Gitu. Nah itu kan sebenarnya gue bikin workflow itu supaya kan kalau endorse jadi lebih gampang. Iya. Kalau misalkan ada revisi atau apa. Iya, gitu kan. benar. Tapi kalau misalkan sebenarnya kalau gue pikir-pikir kayak kurang efektif karena banyak orang yang bisa konten langsung shoot, kayak misalkan shootnya 3 langsung, terus baru diedit setelah itu. Gitu. Tapi lu nggak bisa kayak gitu? Nah gue nggak bisa. Pernah coba? Udah pernah coba. Apa kayak amburadul kayak gue bingung gitu kayak ini harus ngapain dulu gitu. Ya akhirnya gue tetap kayak selesaiin satu dulu, baru bikin satu lagi gitu. Jadi lu nggak ada scripting ya? Nah itu gue nggak ada scripting. Oke. Tapi rencana mau belajar?
Ada cara mau belajar pengen bikin penting script, sih menurut gue. Itu mempermudah sih. Walaupun ada text time lagi di awal, tapi waktu lu syuting itu semua proper. Nah, dengan adanya scripting lu bisa batching konten. Karena kan waktu lu script ya, lu tahu apa yang lu mau take. Dengan lu punya 3 script, lu tahu nih lu mau take ini, lu mau take ini, lu mau take ini, udah ada semua kontennya, lu tinggal dubbingnya juga sesuai dengan yang ini. Kalau lu nggak masuk video, tapi kalau masuk video sama aja sih. Gitu, jadi itu akan mempermudah dan bikin lu nggak bingung. Kalau lu nggak punya skrip, pasti lu akan merasa, aduh ini kemana dulu ya? Iya, kayak ada kurang gitu. Iya, kalau scripting itu yang menjaga sih, dan menurut gua itu bisa bikin lu lebih banyak. Apalagi lu biasa konten pakai apa? Pakai HP sama pakai kamera. Itu nggak, tapi nggak kayak gue liat nggak selalu pakai kamera ya. Iya. Tergantung. Kalau misalkan gue bener-bener mau shoot produk yang produknya harus estetik, jadi produknya adalah utama gitu, gue pakai kamera. Tapi kalau misalkan gue mau kayak shootnya misalnya jalan-jalan atau apa, terus kayak ada guanya nih HP. Ya. Tapi so far lo konten apa yang lo pengen pelajarin lagi ke depan? Ya itu sih tadi gue harus bikin skrip segala macam supaya lebih. Jadi aku pengen bikin workflow gue lebih efektif sih. I see. Sama gue pengen kalau lebih pengen ngerambah ke dunia otomotif, sebenarnya pengen bahas tentang mobil listrik gitu-gitu tau. Oh no, keren. Karena kayak sekarang kan lagi mobil listrik lagi in banget nih gitu kan. Nah gue tuh sebenarnya senang otomotif juga. Oh lu senang otomotif? Wah mix banget tuh. Gitu. Bisa. Tapi kayak lumayan, karena kan gue tuh pengen, karena di Indonesia tuh belum banyak yang bahas tentang Apple CarPlay dan Android CarPlay itu kan yang di dalam mobil itu. Gimana cara efektif pakainya, terus gitu kayak supaya bisa connect. Karena kan ada tuh gue kayak baru tahu kayak kalau Google Maps udah connect nih kayak Apple CarPlay, nggak bisa kita ketik di HP, jadi harus ketiknya di Apple CarPlay. Oh gitu. Itu gue baru tahu juga ada beberapa yang kayak gitu. Oh I see. Jadi kan itu ribet kan. Nah barangkali kalau misalnya ternyata bisa kan jadi input juga nih buat bagian Apple CarPlay gitu-gitu. Bener-bener. Dan jadi target lu 2 ya? TV? Gak bisa tahu nih. Tapi yang pertama TV dulu nih. TV dulu. Ya? Bisa. Percaya sama gue, lu coba ya. Samsung, dapat Samsung. Yakin gue. TikTok lu bikinin 1, dapat Samsung. Dan sekarang orang tua lu udah tahu belum kerjaan lu? Udah. Apa yang Dan sekarang mereka mendukung. Dia bilang gimana? Waktu sekarang lebih kayak kalau misalnya ketemu temennya, biasanya kalau dulu kan kayak ditanya anaknya kerja apaan sih? Terus gitu. Jawabannya apa dulu? Nah kalau dulu tuh dibilang kayak iya bikin konten aja gitu. Cuma kayak oh ya bikin konten aja gitu. Kayak ada apa ya kayak lu. Iya, kalau sekarang tuh udah bisa ngomong gitu kayak sekarang ngapain? Ini Instagram follow aja. Udah. Tuh. Oke, dan mungkin yang terakhir kali ya tips buat beberapa orang yang mau masuk ke dunia ini, ke dunia content creation. Kan lu udah masuk, lu udah full timer, jadi lu legit ngomongnya. Boleh dong, kayak maksudnya apakah lu sarankan mereka masuk, dan kalaupun lu sarankan apa yang perlu dipersiapkan? Karena terlepas dari lu cuma bikin video, pasti ada hal-hal lain yang menurut gue ya struggling kita kan gak semudah yang enaknya ngonten, enaknya dapet barang, gigi lu melempem, ya kan gak gampang itu. Nah coba boleh. Nah buat semua yang mau masuk nih, buat temen-temen yang mau masuk dunia konten, ya pokoknya ilangin dulu ekspektasi bakalan bekerja bebas. Oke, nah ini menarik banget sih. Karena selama ini lu misalkan lu ngantor atau segala macam, lu punya waktu yang certain waktu yang memang lu kan kerja, dan setelah itu lu bisa leha-leha, lu bisa tidur dan lain-lain setelah jam kantor. Tapi kalau kita tuh jam kerjanya 24/7. Maaf. Kita 24/7 gitu kan. Bener-bener kayak jadi harus disiapin dulu. Dan kalau misalkan klien minta revisi, misalnya kayak kalau di kantor kan suka takut gitu kayak minta revisi malam-malam, jangan gitu. Kalau di content creator juga sama gitu. Kita harus standby HP jam 12 malam baru diomongin revisi, tiba besok pada harusnya upload. Nah, itu dia. Tetap aja kan gitu. Mau gak mau. Oke, itu yang tapi itu menarik banget sih. Karena memang mereka merasa kayak, enaknya kerja free kayak gitu ya. Padahal kan orang mikirnya kayak, jalan-jalan terus ya. Ya lu jalan-jalan bisa liburan. Kalau gue jalan-jalan harus bikin konten. Ini HP harus siap nih gitu kan. Nah terus lagi gitu harus siap diomongin orang. Jadi kalau misalkan kayak lihat komen. Lihat komen kan bete kan. Kayak kita orang-orang biasa kan maksudnya bukan biasa sih, salah. Gue juga orang biasa. Kita orang-orang. Lu orang apa? Maksud gue kalau lu bacain komen gitu ya, lu kan karena suka bete kan kayak, apa sih nih orang kok benci banget apa kita akhirnya down, gak mau bikin konten lagi gitu kan. Tenang aja, itu cuma sebagian orang yang akhirnya bisa kita pakai buat naikin engagement guys. Jadi tenang aja gitu. Semakin mereka ribut di komen, semakin naik video lu kan. Jadi tenang lah, udah chill gitu. Kalau untuk produksi? Dan harus konsisten.
Konsisten itu. Yang paling penting harus konsisten dan jangan malu buat bikin video yang mungkin kelihatannya jelek gitu ya. Mungkin kelihatan jelek buat lo di awal, malu orang bikin, tapi kalau lo nggak akan mulai. Tokopedia. Gitu. Mulai aja dulu. Oke, thank you banget bro. Thank you udah datang ke podcast gue dan kita nanti siapa tahu bisa collab lagi dan buat kalian yang belum follow TikToknya, Instagramnya dan YouTube-nya ya, biar banyak YouTube-nya di follow aja. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Thank you Bertus, sampai jumpa di kemudian hari. Thank you. Bye. Dadah.